Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabarnya? Kiranya semua dalam keadaan yang sehat, dipelihara dalam kasih, sukacita dan damai sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Mari saya undang Bapak Ibu sekalian kita beribadah kepada Tuhan. Dan sebelumnya mari kita sama-sama bacakan pengakuan iman rasuli kita. 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita hampiri Tuhan dengan penuh kerinduan. Yesus, Kau segalanya bagiku. Oh, seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu seperti rusa, seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah seperti rusa rindu, seperti rusa rindu, oh sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah Engkau kekuatan, Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, rindu menyembah Engkau kekuatan, Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku,
segalanya bagiku. Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Panggil Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Kau segalanya bagiku. Engkau kekuatan, Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan asa hatiku rindu menyembah. Panggil sekali lagi, Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Tuhan Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Oh Yesus, Kau berarti bagiku. Kaulah segala-galanya dalam hidup, sumber kemenanganku, sumber kuatku, sumber damaiku. Tak ada yang sepertimu, Yesus, Tuhan dan Raja kami, Allah yang berdaulat atas hidup kami, Allah pemilik hidup kami. Kaulah kekuatan dan perisai kami, penolong dalam kesesakan, sungguh Allah terbukti, Yesus. Oh, sekalipun dagingku dan hatinku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku
tetaplah Allah selamanya. Tetaplah Allah, tetaplah Allah selamanya. Tetaplah Allah selamanya. Haleluya. Allah sumber segalanya Tuhan. Kami tahu bahwa tiada yang kami ingini selain daripada Engkau Tuhan. Terima kasih karena Engkau telah menjadikan kami umat-umat yang boleh percaya, boleh beriman, boleh berpengharapan, boleh mengasihi Tuhan, boleh melayani Tuhan. Hidup kami dipelihara pastinya oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Biarlah Engkau jadi bagian kami selama-lamanya. Dan kami mau lebih lagi menaikkan puji-pujian, pengagungan kami bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk lebih lagi. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu sekalian kita naikkan pujian ini. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah gelombang dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku diantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang baik. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah gelombang dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku diantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang batang. Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku diantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga. Di waktu imanku mulai goyah, di waktu imanku mulai lemah, dan bila jalanku hampir sesat, ku pandang juru selamat, dan juru selamatku yang esa. Ku teguh sebab Dia dekat. Amin. Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku diantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa
di rumah Bapa surga yang Bapa. Di rumah Bapa surga yang Bapa. Di rumah Bapa surga yang Bapa. Haleluya, biar ini jadi iman kita. Tiap langkah kita diatur oleh Tuhan. Mari naikkan pujian kita kembali, nyanyi bagi Dia. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. angkatlah suaramu. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tinggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, Sebab Dia, Dia sanggup. oh, Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, telah datang melawat kita. Nyanyi sekarang, nyanyikan kebesarannya, Dia kuat penuh kuasa. oh, Bersorak-sorai karena kasih-Nya, telah datang melawat kita. nyanyi sarang, nyanyikan besarannya. Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan besarannya. Oh, bersorak-sorai telah datang belah. Sekali lagi, sekarang nyanyikan. Sekarang nyanyikan kebesarannya. Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Haleluya. Berikan sorak-sorak kemuliaan yang paling dahsyat buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Kami rindu, kami ditaburi oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Oleh sebab itu, kami membuka hati dan pikiran kami. Kiranya Roh-Mu boleh menjamah hati dan pikiran kami, mengubahkan kami sepenuhnya. Ini kami Tuhan, ini hidup kami. Terjadilah kepada kami sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku.
agunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Rohmu yang kudus pulihkanku, Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, yang menyertaiku. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembahmu. Buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu. Sekali lagi ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembahmu. Di altar-Mu, menyembahmu. Di altar-Mu, menyembahmu. Sampaikanlah firman-Mu Tuhan. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Ini hati pikiran kami terbuka untuk menerima kebenaran firman-Mu. Roh Kudus bantu kami untuk menangkapnya, menangkap isi pesan hati Tuhan, sehingga memampukan dan juga memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dan semakin menyenangkan hati Tuhan. Kami siap untuk terima dan dengar firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan hari ini kita dipertemukan kembali dalam ibadah raya kita, yaitu ibadah terakhir di bulan Oktober ini. Puji Tuhan, terima kasih kepada Ibu Gembala yang hari ini boleh mempercayakan saya untuk menyampaikan pesan Tuhan kepada kita semua. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, hari ini saya akan membawakan firman untuk kita semua dengan tema dosa Babel. Mari kita buka Alkitab kita dalam Kejadian pasal 11 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. Kejadian pasal 11 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan, saya akan bacakan buat kita semua. Menara Babel. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu
bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Inilah barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang apapun juga yang mereka rencanakan tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacaubalaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacaubalaukan Tuhan bahasa seluruh bumi. Dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kisah yang kita baca ini, cerita yang kita baca ini adalah merupakan kisah yang sangat penting untuk kita ketahui. Mengapa Bapak Ibu Saudara? Karena banyaknya bahasa yang kita kenal sekarang ini itu bersumber atau berawal dari kisah ini. Kisah apa itu? Ya, kisah Menara Babel. Menurut Stephen Yuan, seorang antropolog dari Sydney, berkata bahwa di dunia ini ada setidaknya 6.800 sampai 7.000 bahasa di dunia. Sementara menurut antropolog yang lain berkata jumlah bahasa di dunia lebih dari 10.000. Dan saya percaya bahwa bahasa yang ada di dunia ini ada banyak lebih dari 10.000. Kenapa Stephen Yuan berkata bahwa bahasa di dunia ini hanya ada 6.800 sampai 7.000 bahasa? Itu karena Stephen Yuan menghitung bahasa di dunia itu berdasarkan suku. Nah, di daerah saya sendiri aja Bapak Ibu Saudara, suku Nias itu setidaknya ada 3 bahasa, satu suku. Dan di daerah saya Nias sendiri itu kecamatan satu dengan kecamatan yang lainnya memiliki logat yang berbeda-beda. Memiliki logat yang berbeda-beda. Dan saya percaya juga suku-suku yang lain juga demikian. Saya punya teman dari Alor ya berkata bahwa setiap kampung di Alor itu, setiap kecamatan itu berbeda bahasanya. Ya. Nah, kalau Stephen Yuan hanya menghitung berdasarkan suku, maka hitungannya itu sudah pasti salah. Ya. Nah, saya percaya ada banyak bahasa di dunia ini dan itu bersumber dan berawal Bapak Ibu Saudara dari kisah yang kita baca ini. Nah, kita melihat Bapak Ibu Saudara kondisi manusia yang kita baca tadi yang ada pada saat itu. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, kondisi manusia pada saat itu, ayat yang pertama berkata begini. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Ayat yang ke-6 berkata begini, dan ia berfirman mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Jadi kondisi bumi pada saat itu, ya sebelum Menara Babel ini, yaitu mereka satu bahasa dan satu logatnya. Dan ini sesuatu yang wajar Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena sumbernya adalah satu. Sumbernya siapa? Yaitu Nuh. Kita mengetahui bahwa seluruh manusia di bumi semuanya mati karena air bah dan hanya Nuh dan keluarga yang tersisa, yaitu Nuh, istrinya dan 3 orang anaknya, 3 orang mantunya. Dan wajar kalau mereka satu bahasa dan satu logatnya karena sumbernya satu. Nah, mungkin yang menjadi pertanyaan bagi kita semua, bahasa apa yang digunakan oleh Nuh pada saat itu? Nah, saya percaya bahasa yang digunakan oleh Nuh adalah bahasa yang digunakan oleh Adam. Kenapa? Karena Nuh berasal dari Adam. Nah, pertanyaannya lagi, ya kita bertanya lagi, bahasa apa yang digunakan oleh Adam? Ada orang menafsirkan banyak tentang ini, ada berkata bahasa Ibrani, bahasa ini, bahasa itu. Tapi saya lebih cenderung berkata bahwa bahasa yang digunakan oleh Adam ya adalah bahasa yang diciptakan oleh Adam sendiri.
Dari mana saya tahu? Kita baca dalam Kejadian pasal 2 ayat 19 sampai 20, demikian firman Tuhan. Lalu Tuhan Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan dan segala burung di udara. Dibawanya lah semuanya kepada manusia itu untuk melihat bagaimana ia menamainya. Dan seperti nama yang diberikan manusia itu kepada tiap-tiap makhluk yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu. Ayat yang ke-20, manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, dan kepada segala binatang hutan, tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Ya, Alkitab mencatat Bapak Ibu Saudara bahwa Adam diberikan kemampuan memberi nama kepada siapa? Yaitu kepada binatang-binatang. Nah, bahasa apa yang digunakan oleh Adam? Yaitu bahasa yang diciptakannya sendiri. Dan saya percaya bahasa itu yang kemudian turun-menurun sampai kepada Nuh. Dan akhirnya bahasa itu kemudian berhenti yang dalam kisah yang kita baca tadi, yaitu di Menara Babel. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, pertanyaan yang penting yang untuk kita renungkan pada hari ini adalah mengapa pendirian Menara Babel ini menjadi dosa? Mengapa pendirian Menara Babel ini merupakan sesuatu yang tidak berkenan kepada Allah? Apakah mendirikan kota dan menara adalah dosa? Dan saya percaya mendirikan kota, mendirikan menara itu bukan dosa Bapak Ibu Saudara. Namun apa yang membuat Tuhan kemudian tidak berkenan terhadap sikap manusia yang ada di bumi pada saat itu, sehingga Tuhan mengacaubalaukan bahasa manusia. Nah, mari kita buka Alkitab kita dalam kitab Kejadian pasal 11 ayat 3 dan 4 yang sudah kita baca tadi. Demikian firman Tuhan. Ya. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Mengapa mendirikan kota, mendirikan menara dalam peristiwa ini menjadi dosa Bapak Ibu Saudara? Karena motivasi mereka salah. Ya, karena motivasi mereka salah. Jadi dosa itu terletak bukan pada apa yang mereka lakukan, tetapi terletak pada motivasi mereka. Kita melihat pertama, mengapa pendirian Menara Babel ini menjadi dosa Bapak Ibu Saudara? Yang pertama adalah karena mendirikan Menara Babel ini, membuat perencanaan Menara Babel ini tanpa melibatkan Tuhan. Tanpa melibatkan Tuhan. Mari kita lihat ayat yang ke-3 dan ke-4. Demikian berkata di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik dan seterusnya. Ayat yang keempat berkata, juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Mengapa pendirian Menara Babel ini kemudian menjadi dosa? Karena apa Bapak Ibu Saudara? Karena yang pertama, karena mereka membuat perencanaan tanpa melibatkan Tuhan. Dari ayat-ayat yang kita baca tadi, kita melihat bagaimana mereka berkata, marilah kita, marilah kita, marilah kita, marilah kita. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Mereka menjalin komunikasi yang sifatnya horizontal. Artinya hanya kepada sesama mereka manusia. Mereka tidak melibatkan Tuhan secara vertikal. Mereka tidak bertanya kepada Tuhan. Mereka membuat perencanaan, ya, membuat rencana yang besar, mega proyek, yaitu mendirikan menara yang kata Alkitab yang puncaknya sampai ke langit. Tapi perencanaan mereka itu tanpa melibatkan Tuhan. Itulah sebabnya kemudian Tuhan tidak berkenan terhadap rencana mereka. Jadi mendirikan menara itu bukan dosa. Kalau mendirikan menara itu dosa, bagaimana dengan menara-menara yang kita lihat saat ini? Misalkan seperti yang kita ketahui yang ada di Abu Dhabi, ada sekitar 800 meter tingginya ke atas. Menjulang ke atas tinggi sekali. Bagaimana dengan menara-menara yang ada saat ini?
Dan saya percaya hal ini bukan terletak pada pendirian Menara Babelnya, tetapi terletak pada motivasi mereka. Terletak pada apa? Karena mereka mendirikan Menara Babel ini tanpa melibatkan Tuhan. Joseph Free berkata begini, nama Allah secara menyolok tidak disebut-sebut dalam rencana mereka yang dibuat secara cermat. Ini semata-mata usaha manusia tanpa memperhatikan kedaulatan Allah atau kuasanya yang mengarahkan. Jadi Joseph berkata bahwa apa yang dilakukan oleh manusia pada peristiwa Menara Babel adalah rencana yang dibuat dengan cermat tetapi tanpa memperhatikan kedaulatan Allah. Tanpa memperhatikan kedaulatan. Lebih lanjut berkata seorang penafsir Alkitab Walter Lamb berkata begini, perhatikan bahwa musyawarah dan mufakat manusia tersebut tidak didahului firman Allah. Segala usaha dan keaktifan, segala kegiatan pembangunan hebat yang berikutnya adalah inisiatif manusia semata-mata. Pembangunan yang bersemangat itu bukanlah pelaksanaan pesan Allah, melainkan buatan tangan manusia saja, cita-cita hasrat manusia. Jadi Walter berkata bahwa usaha yang mereka lakukan, musyawarah yang mereka lakukan, mufakat yang dilakukan oleh manusia itu tidak didahului terlebih dahulu oleh firman Tuhan. Rencana yang mereka buat itu tanpa melibatkan Tuhan sama sekali. Itulah sebabnya kemudian hal itu tidak berkenan kepada Tuhan. Ya, tidak berkenan kepada Tuhan. Itulah mengapa pendirian Menara Babel ini menjadi dosa. Karena mereka mendirikan Menara Babel tanpa melibatkan Tuhan. Mereka merasa mampu sendiri. Mereka merasa bahwa tanpa Tuhan pun saya juga bisa membuat menara. Dan ini adalah dosa kesombongan, saudara. Orang-orang yang merasa dirinya mampu. Orang-orang yang sedang membuang Tuhan dalam hidupnya. Dan orang-orang yang membuang Tuhan dalam hidupnya, maka saya yakin dan percaya segala rencana yang dibuatnya akan gagal. Ya. Kita melihat dalam cerita-cerita dalam sejarah dunia ini, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Mereka-mereka yang mengabaikan Tuhan, mereka-mereka yang membuang Allah, mereka dihancurkan oleh Tuhan. Kita melihat kapal Titanic, Bapak Ibu Saudara. Kapal yang begitu besar, ya, yang membuatnya berkata kapal ini tidak pernah tenggelam katanya. Bahkan Tuhan sekalipun. Dan kita melihat ya pelayaran pertama kapal Titanic. Karena kesombongannya pada pelayaran pertama itu juga kapal Titanic mengalami kehancuran. Tenggelam Bapak Ibu Saudara. Kita melihat contoh yang lain. Misalkan John Lennon berkata dalam satu konsernya bahwa ia lebih terkenal daripada Yesus. Karena orang-orang lebih memilih datang ke konsernya daripada datang ke gereja. Nah, pada akhirnya kita melihat John Lennon ya yang bergabung dalam grup band The Beatles itu akhirnya ditembak oleh fansnya sendiri. Sesuatu yang mengerikan Bapak Ibu Saudara. Dan Tuhan berkata bahwa orang congkak akan direndahkan oleh Tuhan. Itulah sebabnya mengapa Menara Babel ini menjadi dosa di hadapan Tuhan. Karena mereka melakukan, merencanakan, bertindak membuat Menara Babel ini tanpa melibatkan Tuhan. Tanpa melibatkan Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Seringkali kita dalam doa-doa kita berkata bahwa kita ini tidak bisa berjalan tanpa Tuhan. Dalam pujian-pujian yang kita naikkan kepada Tuhan, kita berkata kita tak bisa berjalan tanpa Tuhan. Ku tak dapat jalan sendiri. Tetapi seringkali kita melupakan Tuhan ketika kita membuat perencanaan. Membuat suatu master plan dalam hidup kita. Yakobus 4 ayat 13 menjelaskan tentang hal ini Bapak Ibu Saudara. Yakobus 4 ayat 13 sampai 17, saya akan baca ayat 13 terlebih dahulu. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Ya, perhatikan baik-baik ayat ini.
Hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota anu. Jadi ada seorang yang sudah merencanakan. Mereka akan berangkat. Mereka sudah menentukan waktunya untuk berangkat. Hari ini atau besok. Dan rencana kemudian adalah mereka sudah menetapkan berapa lama mereka akan tinggal di kota yang akan mereka tuju. Mereka juga sudah menentukan kemana kota yang mereka tuju, yaitu kota anu. Dan juga sudah berpikir bahwa mereka akan pergi ke sana dengan bertindak atau melakukan sesuatu, yaitu berdagang. Dan juga mereka berpikir merencanakan bahwa ketika mereka ada di sana, mereka akan mendapat untung. Sudah jelas semuanya, sudah direncanakan. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah orang ini melibatkan Tuhan? Firman Tuhan berkata, ya, ayat yang ke-14. Sedang kamu tidak tahu apa yang terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Jadi yang menjadi persoalan di sini Bapak Ibu Saudara bukan pada perencanaannya. Bukan yang perencanaannya sudah dibuat. Tetapi perencanaan yang mana mereka tidak melibatkan Tuhan di sana. Itulah sebabnya ayat yang ke-15 berkata, sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Di ayat 13 tidak demikian, bukan jika Tuhan. Tetapi mereka sudah mengambil keputusan, sudah menetapkan pergi besok atau hari ini. Mereka pergi ke kota mana sudah ditentukan, mereka akan tinggal di sana berapa lama sudah ditentukan. Mereka mengapain di sana juga sudah ditentukan. Mereka juga punya visi di sana ngapain juga sudah ditentukan. Tanpa melibatkan Tuhan. Sudah merencanakan semuanya tanpa Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan, Bapak Ibu Saudara, ya, semestinya kita seperti yang dikatakan oleh dalam kitab Yakobus dalam pasal 4 ayat ke-15 ini. Sebenarnya kita mesti berkata, jika Tuhan menghendakinya. Jika Tuhan menghendakinya. Percayalah Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, orang-orang yang congkak, orang-orang yang merencanakan sesuatu, yang merasa dirinya mampu tanpa melibatkan Tuhan akan hancur. Ayat yang ke-16 dalam Yakobus pasal 4 ini berkata, tetapi sekarang kamu membanggakan diri dalam congkakmu. Dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Dalam terjemahan King James berkata bahwa kemegahan yang demikian adalah jahat. Sudah merencanakan semuanya karena mungkin dia banyak uang. Karena dia pikir dia mampu. Karena mungkin dia pikir dia kuat. Tetapi Tuhan berkata kepada kita semua, perencanaan yang demikian adalah perencanaan yang jahat. Dan itu adalah dosa kekejian di hadapan Tuhan. Sebelum kita mengalami kehancuran Bapak Ibu Saudara, maka apa yang menjadi rencana kita ke depan? Jangan lupakan Tuhan. Tahun 2021 tinggal 2 bulan lagi Bapak Ibu Saudara. Dan mulai sekarang mungkin kita sudah mulai berpikir menyusun resolusi dan lain sebagainya. Rencana yang akan kita kerjakan di tahun yang akan datang di tengah-tengah pandemi ini. Saya mau katakan, jangan pernah lupakan Tuhan. Engkau melupakan Tuhan, maka engkau sedang membawa dirimu pada kehancuran. Ya, sedang membawa dirimu pada kehancuran. Engkau melupakan Tuhan, engkau sedang mengulangi dosa Babel. Engkau sedang mengulangi dosa Babel. Yaitu dosa yang mana manusia pada saat itu. Mereka membuat perencanaan tanpa melibatkan Tuhan. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, mengapa pendirian kota, mengapa pendirian menara Babel dalam kisah ini menjadi kekejian di hadapan Tuhan. Menjadi dosa di hadapan Tuhan. Karena yang kedua adalah karena mereka mencari kemuliaan diri sendiri, bukan kemuliaan Tuhan. Perhatikan baik-baik ayat yang ke-3 ya. Ayat yang ke-4 maksud saya. Juga kata mereka, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi.
Jadi Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, tujuan mereka mendirikan menara itu bukan untuk kemuliaan Tuhan. Tetapi tujuan mereka adalah mencari nama. Dalam terjemahan Bible Basic English, ya, dia berkata begini, let us make a great name for ourselves. Jadi marilah kita membuat nama besar untuk diri kita sendiri. Ya, dalam versi DRB berkata, let us make our name famous. Jadi mari kita membuat nama kita terkenal. Jadi tujuan mereka membuat menara Babel itu bukan untuk kepentingan Tuhan, tetapi untuk kepentingan diri sendiri. Untuk kepentingan diri sendiri. Itulah sebabnya dalam ayat 3 dan 4 tadi berulang-ulang di sana dikatakan, marilah kita, bagi kita, marilah kita. Ya, tujuannya apa Bapak Ibu Saudara? Untuk diri mereka sendiri. Kita, saya. Bukan untuk Tuhan. Jadi dari kita, untuk kita, oleh kita, dan untuk kita. Semua berfokus pada diri sendiri. Mereka berfokus pada diri mereka sendiri. Itulah sebabnya kemudian Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, pendirian menara Babel ini menjadi dosa di hadapan Tuhan. Karena tujuan mereka bukan untuk kemuliaan Tuhan, tetapi untuk mencari nama, untuk kemuliaan diri sendiri. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kalau kita merenungkan sebenarnya untuk apa sih Tuhan menciptakan manusia? Untuk apa sih Tuhan menciptakan kita? Dalam Yesaya 43 ayat 7 dan ayat 21 berkata demikian Bapak Ibu Saudara. Semua orang yang disebutkan dengan namaku yang kuciptakan untuk kemuliaanku. Yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Ayat ke-21 berkata demikian. Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyhuranku. Jadi tujuan Tuhan menciptakan kita bukan untuk kepentingan kita Bapak Ibu Saudara. Bukan untuk kepentingan diri kita. Tetapi satu hal yang pasti yaitu untuk kemuliaan Tuhan. Itulah sebabnya segala sesuatu yang kita kerjakan itu mestinya semuanya berfokus dan tertuju kepada Tuhan. Segala sesuatu yang tidak tertuju kepada Tuhan itu adalah dosa. Kalau Bapak Ibu Saudara saat ini sedang berbisnis, baik itu bisnis pertokoan, online dan segala macam. Kalau itu dikerjakan, kalau itu dibuat bukan untuk kemuliaan Tuhan, itu kekejian bagi Tuhan. Kalau saat ini Bapak Ibu Saudara sedang bekerja, dan dalam pekerjaan saudara tidak pernah berpikir untuk memuliakan Tuhan, maka itu adalah dosa. Kalau Bapak Ibu Saudara, kalau Anda adalah seorang siswa sedang studi saat ini dan tidak pernah berpikir untuk memuliakan Tuhan dalam studi saudara, maka itu adalah dosa. Kalau kita sebagai hamba Tuhan melayani main musik, WL singer, tetapi kita tidak pernah berpikir ini adalah untuk kemuliaan Tuhan, maka itu adalah dosa. Kalau Bapak Ibu Saudara memberikan persembahan bukan untuk kemuliaan Tuhan, tetapi supaya dilihat orang, maka Alkitab mencatat itu adalah dosa. Everything yang kita buat, semuanya tertuju untuk kemuliaan Tuhan. Bukan untuk diri kita Bapak Ibu Saudara. Ada banyak orang memberikan persembahan. Ya, supaya apa? Supaya dilihat. Ternyata Bapak ini, Bapak itu, oh ternyata dia adalah penyumbang gereja yang paling banyak. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kalau kita motivasi yang demikian, itu adalah dosa bagi Tuhan. Anda juga yang memberikan persembahan. Karena apa? Karena nggak enak. Ya, nggak enak masa persembahan dijalanin gitu ya. Kita nggak memberikan sendiri. Kan nggak enak. Jadi terpaksa memberikan persembahan. Itu juga dosa. Karena segala sesuatu yang kita kerjakan itu hanya untuk Tuhan. Ya, hanya untuk Tuhan. Termasuk saya yang sedang berbicara. Kalau saya berkhotbah di sini hanya untuk supaya saya terkenal Bapak Ibu Saudara, maka itu dosa. Ya, dosa.
Oleh karena itu, ya, dalam Kolose 3 ayat 23 berkata, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi segala sesuatu yang kita buat dalam hidup kita ini mesti kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Kalau tidak, kita sedang mengulangi dosa Babel. Kita sedang mengulangi dosa Babel. 1 Korintus 10 ayat 31 berkata, aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Kalau makan saja Alkitab berkata kita lakukan untuk kemuliaan Tuhan, apalagi yang lain Bapak Ibu Saudara. Ya, apalagi yang lain. Ya. Termasuk sebenarnya menikah. Menikah juga kita harus kerjakan untuk kemuliaan Tuhan. Ya, bukan yang sekedar nafsu belaka, bukan sekedar karena kita sering diomongin jomblo abadi begitu ya, jomblo ngenes, bukan karena itu. Tetapi semata-mata untuk kemuliaan Tuhan. Kalau kita mengerti kebenaran ini Bapak Ibu Saudara, maka kita tidak akan menyanyiakan kesempatan setiap ada dalam kehidupan kita. Dan setiap kesempatan yang ada kita kerja, yang ada dalam hidup kita, setiap kesempatan yang ada itu kita kerjakan dengan maksimal. Karena kita tahu bahwa ini adalah untuk kemuliaan Tuhan. Bukan untuk kemuliaan diri sendiri. Ya, kalau Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan sedang melakukan segala sesuatu saat ini untuk motivasi-motivasi yang lain, maka saat ini segera bertobat. Fokus untuk Tuhan. Fokus untuk Tuhan. Sebelum kemudian Bapak Ibu Saudara mengalami kehancuran. Bagian yang ketiga dan bagian yang terakhir pada hari ini. Mengapa pendirian menara Babel itu menjadi dosa di hadapan Tuhan? Sekali lagi saya katakan, dosanya itu bukan pada pendirian menara Babelnya, bukan. Tetapi yang pertama tadi karena mereka membuat menara Babel itu tanpa melibatkan Tuhan. Karena mereka merasa dirinya mampu, merasa dirinya bisa. Mereka merasa tidak membutuhkan Tuhan dalam hidup mereka. Itulah sebabnya mereka tidak melibatkan Tuhan. Dan itu kekejian bagi Tuhan. Mengapa pendirian menara Babel itu menjadi dosa di hadapan Tuhan? Yang kedua tadi, karena mereka mencari kemuliaan diri sendiri. Bukan untuk kemuliaan Tuhan. Berarti segala sesuatu yang kita lakukan untuk kemuliaan diri sendiri itu adalah dosa. Itu adalah dosa Babel. Dan kalau kita sudah mengetahui kebenaran ini, maka kita segera buru-buru bertobat Bapak Ibu Saudara. Bagian yang terakhir hari ini Bapak Ibu Saudara, ya. Mengapa pendirian menara Babel itu menjadi dosa di hadapan Tuhan? Ayat yang Kejadian pasal 11 ayat keempat berkata demikian. Juga kata mereka, mari kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Mengapa ini menjadi dosa di hadapan Tuhan mendirikan menara Babel? Karena mereka bertujuan dan bertindak melawan firman dan kehendak Allah. Firman apa yang mereka langgar? Ya, tindakan apa yang mereka langgar? Yaitu Bapak Ibu Saudara, mereka berkata supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Berarti kalau begitu mereka punya keinginan supaya di tanah Sinear, di Babel itu mereka punya keinginan tetap menetap di situ. Nah pertanyaan, kenapa mereka ingin tetap berada di daerah tersebut? Ya karena menurut ilmu pertanian saudara, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, tempat itu adalah merupakan tempat yang sangat subur. Sangat subur sehingga mereka berkeinginan tetap ada di tempat ini, di tempat itu. Ya. Dan ini juga menjadi pelajaran bagi kita. Biasanya orang kalau sudah ada di tempat yang subur, di tempat yang basah, dia akan tidak akan pergi dari situ. Ya, tidak mau keluar dari zona itu ya. Ya, tidak mau. Tetapi firman Allah berkata dalam Kejadian pasal 1 ayat 28 berkata Bapak Ibu Saudara, ya, Kejadian pasal 1 ayat ke-28 berkata, Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Ya, dan seterusnya. Jadi firman Allah kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak,
dan penuhilah bumi. Bagaimana bisa memenuhi bumi kalau mereka hanya ngumpul di situ aja? Berarti ini dapat diambil kesimpulan Bapak Ibu Saudara, mereka sedang melawan kehendak Tuhan, melawan firman Tuhan. Supaya mereka tidak memenuhi bumi. Ayat Kejadian pasal 9 ayat yang pertama berkata demikian, firman Tuhan diulangi kembali ini, ya, yang diucapkan dalam Kejadian pasal 1 ayat 28. Ya. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah bertambah banyak serta penuhilah bumi. Tuhan berfirman kepada manusia, beranak cuculah dan bertambah banyak. Tetapi apa yang mereka lakukan? Mereka ngumpul di satu tempat. Dan pada akhirnya ini membuat Tuhan tidak senang. Tidak senang. Dan Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, orang-orang yang melawan firman Tuhan, melawan kehendak Tuhan, percayalah, tidak akan pernah sukses dalam hidupnya. Segala sesuatu yang direncanakan, jika tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, pada akhirnya kita hanya bisa menuai kegagalan. Bapak Saudara. Oleh karena itu, sebelum kita membuat perencanaan, ada baiknya kita duduk diam dan berpikir bahwa rencana yang kita sudah buat ini, apakah sesuai kehendak Tuhan? Apakah melawan firman Allah? Dan lain sebagainya. Ya, kemarin saya tidak sengaja buka satu grup Bapak Ibu Saudara. Saya membaca satu sharing dan ini adalah merupakan kisah nyata dari dirinya. Ya, dia berkata demikian. Dia ini sudah bertunangan, ya, sudah bertunangan dan kemudian mereka sudah mempersiapkan pernikahan dan tinggal 2 bulan lagi, ya, tinggal 2 bulan lagi mereka akan menikah dan semuanya sudah beres, gedung, ya, catering, semua sudah disiapkan sedemikian rupa. Artinya tinggal menunggu hari H. Lagi pula sudah tunangan. Artinya tinggal memang menunggu hari H-nya. Dan ternyata Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, 2 bulan sebelum hari H, pacarnya ini atau tunangannya ini menghamili perempuan lain. Si perempuan tetap kekeh untuk menikahi sang laki-laki. Tapi pertanyaannya adalah, apakah itu kehendak Tuhan? Apa tidak? Memang dalam konteks yang saya ceritakan ini bukan sesuatu yang gampang untuk diambil keputusan. Tetapi kalau kita duduk diam, menanti firman Allah, merenungkan firman Allah, maka kita bisa mengambil keputusan yang tepat. Mengambil keputusan yang tepat. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, pendirian Menara Babel itu, ya, yang menjadi dosa itu bukan pada menaranya, bukan. Tetapi pada 3 hal tadi itu yang sudah saya jelaskan tadi. Yang pertama adalah karena mereka membuat perencanaan tanpa melibatkan Tuhan. Merasa diri mampu, merasa diri bisa. Ya, karena mereka mencari kemuliaan diri sendiri, bukan untuk kemuliaan Tuhan. Yang terakhir, karena mereka punya tujuan, punya tindakan untuk melawan kehendak Allah, melawan firman Allah. Itulah kemudian Tuhan. Ya, hal itu membuat Tuhan tidak berkenan dan akhirnya Tuhan turun untuk mengacau balaukan bahasa manusia. Dan kita mencatat rencana mereka itu akhirnya semua gagal. Gagal. Demikian firman Tuhan yang sampaikan pada hari ini bagi kita semua. Semoga firman Tuhan yang saya sampaikan ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Ya, puji Tuhan, hari ini kita bersyukur kita diberkati firman Tuhan dan juga puji-pujian yang kita naikkan. Kita bersyukur untuk apa yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kita. Dan biarlah dalam menerima kebenaran firman Tuhan, kita tidak hanya mendengar tetapi kita mengerti, kita melakukannya dalam hidup kita lepas pribadi. Baik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita hari ini, mari Bapak Ibu kita sama-sama kita akan berdoa. Segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagi Bapa di surga, Allah yang luar biasa, Allah yang hebat, Allah yang besar, Allah yang mulia. Kami kagum akan Engkau Tuhan.
Kalau kami ada sampai hari ini karena kemurahan Tuhan saja. Hari ini kami bersyukur Tuhan kami datang bersama dengan keluarga kami beribadah. Karena kami sadar sesadar-sadarnya Tuhan, kami memerlukan Tuhan di dalam hidup kami. Biarlah setiap firman yang kami dengar, kami mengerti Tuhan. Kami melakukannya dalam hidup kami hari lepas hari. Demikian juga dengan keluarga kami Tuhan. Bahwa hati kami melekat kepada Tuhan. Bahwa hidup kami berkenan di hadapan Tuhan. Hidup tidak bercacat, tidak bercela Tuhan. Mampukan kami untuk melakukan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersahati melepaskan berkat Allah untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan mengurapi dan memberkati hamba-Mu. Memberikan kesehatan, kekuatan dalam pelayanannya, diberkati Tuhan. Hari ini kami berdoa Tuhan untuk seluruh umat-Mu yang dengan setia beribadah, Tuhan memberkati daripada kaum bapak, kaum ibu, anak-anak, para remaja, pemuda, diberkati Tuhan. Diberkati juga Tuhan umat-Mu yang sedang mengandung hari ini, Tuhan memberkati, memberikan kesehatan, memberikan kekuatan. Kami berdoa untuk umat-Mu yang sedang sakit. Dalam nama Yesus Kristus, bilur-bilur Yesus Kristus menyembuhkan mereka dengan sempurna. Kalaupun ada umat-Mu yang sedang berbeban berat Tuhan, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam rumah tangga, dalam keuangan, ekonomi mereka, Tuhan menjadi penolong atas mereka. Bawa umat-Mu Tuhan untuk mengasihi Tuhan lebih dari apapun dan siapapun. Kami bersahati berdoa melepaskan berkat Allah untuk sinode kami GSKI. Diberkati sinode kami. Diberkati pemimpin sinode kami Bapak Dr. Erastus Sabdono dan keluarga dalam pelayanannya, diberkati Tuhan. Diberkati STT Ekumene. Biarlah dari STT Ekumene ini hadir hamba-hamba Tuhan. Hamba-hamba Tuhan yang memiliki dan berkenan di hadapan Tuhan. Kami bersyukur untuk semuanya Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kami terus berdoa dan melepaskan berkat Allah untuk bangsa negara kami. Bangsa Indonesia diberkati Tuhan. Pemimpin-pemimpin bangsa kami dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri dan jajarannya, Tuhan memberkati. Penegak hukum, TNI Polri, Kejaksaan, semua Tuhan berkati. Demikian juga DPR, MPR dan gubernur sampai tingkat yang terendah diberkati Tuhan. Tak henti-hentinya kami terus berdoa buat bangsa kami. Karena kami mengasihi bangsa kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami juga bersyukur hari ini Tuhan. Untuk ibadah pemberkatan nikah dari saudara kami Stefanus dan Akta yang sudah berjalan kemarin Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan. Tuhan memberkati rumah tangga yang baru ini Tuhan. Ada Tuhan hadir di tengah-tengah rumah tangga mereka. Menjadi kepala atas rumah tangga mereka. Dan hidup rumah tangga mereka diberkati Tuhan. Tuhan akan memberikan keturunan ilahi bagi mereka. Dan kami percaya rumah tangga mereka disertai dan dipimpin oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan semua pelayan-pelayan yang sudah ambil bagian pada hari ini Tuhan. Diberkati mereka, apapun pekerjaan mereka, apapun yang sedang mereka lakukan. Tidak sia-sia mereka melakukan Tuhan. Karena mereka memiliki hati yang mau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Diberkati. Apapun yang dikerjakan mereka Tuhan berkati. Kami juga bersyukur Tuhan. Untuk gereja-Mu GSKI SLCC ini Tuhan. SLCC ada ini karena Tuhan. Oleh karena itu biarlah kami semua hamba-hamba Tuhan yang melayani di tempat ini Tuhan berkati. Kami semua dan seluruh umat Tuhan bahu-membahu. Saling menguatkan, mengasihi satu dengan yang lain. Dan kami boleh bertumbuh bersama-sama dalam pengiringan kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Mari kita pandang hanya kepada Tuhan. Arahkan hati dan pandangan kita kepada Tuhan. Sebab Dia satu-satunya penolong kita. Dia satu-satunya Allah. Dia satu-satunya juru selamat dalam hidup kita dan seluruh keluarga kita. Percaya penuh kepada Tuhan. Jangan kita bersandar pada pengertian kita sendiri. Berharap dan percaya penuh hanya kepada Tuhan. Mari arahkan tangan kita kepada Tuhan dan terimalah berkat yang daripadanya.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah segala berkat yang terbaik ini. Haleluya. Amin. Ku percaya Kau setia, pegang tanganku, Roh-Mu yang kudus memimpinku sampai sekali lagi katakan ku percaya. Ku percaya Kau setia, pegang tanganku, Roh-Mu yang kudus memimpinku sampai sempurna, sampai sempurna, sampai sempurna. Puji Tuhan, ibadah kita hari ini sudah selesai. Saya mengingatkan kepada jemaat Tuhan untuk setia memberikan persembahan, baik persembahan ucapan syukur maupun juga persepuluhan milik Tuhan. Tetap setia Bapak Ibu dalam hal memberi dan juga setia kita dalam beribadah. Demikian, selamat sekali lagi kepada Saudara Stefanus dan Saudari Akta yang sudah melaksanakan pemberkatan pernikahan kudus. Kiranya Tuhan memberkati rumah tangga Stefanus dan Akta. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.